Seperti Nabi Ibrahim. Awal ceritanya sudah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu ngembrukne batu, dianggap sebagai patung. Maka seluruh umat Islam Anda ini langsung memahami dakwahnya Nabi Ibrahim itu adalah ke patung-patung, kan begitu. Jadi kamu supaya nggak kaget terhadap keberadaan anak-anakmu, generasi-generasi seterusmu ini, kalau nggak kamu mengantisipasi sejak awal, kasihan, kita akan menemui dark generation, ya gitulah ya. Akan menemui sebuah generasi yang gelap. Bisa jadi kalau kita tidak mengantisipasinya. Sistem penilaian di pendidikan pun juga harus segera menyesuaikan sistem penilaiannya, sistem prosesnya, sistem pengambilan datanya, sistem olah datanya. Ini juga harus segera menyesuaikan, kalau enggak akan tergilas dengan keadaan. Sistem apa yang harus digunakan, cara metode apa yang harus dilakukan, prosesnya berapa yang diperlukan, dan seterusnya. Ini memerlukan satu perencanaan tersendiri dari AI. Kowe nek gawe soal mikir mumet pusing, bu guru, bu ustad, ya, bu dosen, pak dosen, gitu. Sing mbokeki pertanyaan kuwi nek jawab gampang banget, tinggal buka HP, aplikasi dibuka, ChatGPT tek, apapun soal yang kamu suguhkan, matematika, fisika, kimia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, gitu ya. Terserah kowe mau gimana, tinggal ngeklik apa yang dimaksud dengan tanaman di kotil, akan muncul penjelasan. Bagaimana cara membuat dan membantu serta mengembangkan sebuah sistem. Umpamanya kamu tulis tentang antropologi, tolong jabarkan detail mulai dari pendahuluan sampai penutup, muncul kabeh. Nah, kalau ujiannya masih menggunakan pertanyaan itu, AI akan menjawab dengan cepat. Sebagai contoh begitu, Bapak Ibu yang berbahagia. Aduh, terus anak-anak kita gimana, Bapak Ibu, utamanya yang guru, dosen, dan seterusnya. Pada saat menemui hal semacam itu, nggak usah panik. Berarti kita harus cepat merubah cara atau metode. Tapi kalau penilaiannya didasarkan atas sebuah kuantitas itu, kamu akan ditinggal dan ketinggalan. Pada saat kamu ditanya orang, kamu harus hati-hati. Mas Agus, cara membuat pupuk yang benar, bogasi yang benar, yang berbahan ini sama ini, itu bisa enggak? Boleh enggak? Kemudian kita jawab bla 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 bla. Umpamanya kan begitu. Umpamanya begitu. Jangan salah. Orang yang bertanya itu dia
yang kita lihat nggawa HP poga. Gitu loh ya. Wengkene kadung jawab tibake wong nggawa HP. Tibake dia memiliki AI, ChatGPT. Jawabanmu hoax. Akan kelihatan. Sekarang ini orang-orang yang tua, yang umur-umur 40 naik atau 50-an ke atas, itu sekarang sesungguhnya orang-orang sumber hoax. Ya. Cah nom-nom saiki itu datanya dari informasinya dari chat. Kowe ngomblok gini. Alah bapak mengapusi tibake kan gitu. Bapak yang berbahagia. Ini kalau kita, tapi intinya begini loh ya. Oke, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Itu mungkin bagian dari sebuah mewujudkan sebuah surga, tinggal mentalnya, konektivitasnya, kemudian komunikasinya, pasedulurane ini yang dibutuhkan dikuatkan, gitu kan. Tapi fasilitasnya sudah disiapkan sedemikian rupa, kan gitu. Namun saya mengatakan ada namunnya. Pada saat produk AI yang bisa menjadi TikTok, YouTube dan seterusnya. Kamu sering melihat TikTok dan mungkin juga TikTokan. Kamu melihat gambar, melihat video yang durasi pendek hanya 8 detik, 10 detik, 12 detik. Gini apa buatan? Dan sesungguhnya itu nggak ada manfaat dan tidak faedah sama sekali bagi kehidupan kamu. Gini apa buatan? Orang faedah iblis toh, kan gitu lah. Mung delok wong cekik ngono. Terus lihat apa. Waktu kamu dikuras habis oleh 8 detik video pendek itu, dan yang kedua, waktu kamu yang habis itu diganti oleh iklan, kemudian kreatornya yang membuat itu atau orang-orang yang kapital yang memegang uang tinggal ngunduh duite, kan begitu toh? Kan gitu saja. Time is money. Kan gitu, bagi mereka, tapi bagi gue bangkrut. Kedua, atensi kamu, perhatian kamu habis, perhatianmu habis untuk hanya sekedar men-scroll gambar-gambar dan video pendek. Gini apa buatan? Kamu akan habis, tahu-tahu sudah makan siang, tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah subuh, kan begitu. Maka inilah fa'aina tadhhabun. Untuk apa kamu hidup? Apa tujuanmu hidup? Ngapain aktivitasmu itu untuk apa? Bapak yang berbahagia. Ini yang kita butuh hati-hati. Kemudian yang dalam hal masih ngomong AI sekilas ini, Bapak Ibu, kita sebentar lagi menghadapi 24 pemilihan. Jadi tolong jenengan waspada, tolong jenengan hati-hati, tolong jenengan memperhatikan. Nek tak gawe penekanan apa maneh ibu-ibu ya. Latihan gitu, gak usah kompor-komporan gitu ya. Sampai meleduk barang itu gak usah. Kenapa? Produk AI untuk membuat perilaku, untuk membuat visualisasi hoax itu sangat mudah dan gampang banget. Bapak Ibu, kalau ada berita, baik itu berita, kalau ada suara apapun itu bentuknya yang dari
kemudian gambar. Iki tenan kok iki. Pak Prabowo ndek pup, umpamanya begitu. Lagi pup, baisi apa piye mbok kira iki. Kan gitu. Oh, Pak Ganjar lagi nyekel vodka umpama. Oh, Anies Baswedan gawe janji. Bermunculan, serangan itu bisa jadi bermunculan. Karena kamu tanpa harus pandai gambar. Kamu tidak perlu bisa AutoCAD. Membuat gambar cukup dengan narasi yang kamu gabungkan menjadi sebuah teks, kamu tuliskan di teks, maka gambar itu akan muncul. Mbak Google, saya ingin Pak Ganjar, fotonya Pak Ganjar sedang hura-hura di pub. Pak Google, saya ingin fotonya Bapak Prabowo sedang dikerubuti perempuan-perempuan cantik. Muncul persis seperti, bukan editing, foto persis. Kamu bisa termakan, kamu bisa ikut menyebarkan ke sana ke sini berita, gambar dan sebagainya. Dan kita menghadapi 2024, makanya antisipasi jika ada berita-berita, nggak usah ikut, apalagi nyebarkan, komentar aja nggak usah, diem. Untuk masalah berita-berita itu, karena media sosial yang beredar yang banyak itu adalah hoax, kan gitu. Hoax. Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah sekilas tentang AI. Kemudian antisipasi kepada anak-anak kita, saya nggak habis pikir kalau nanti SD, SMP, SMA, kedepannya gimana? Kalau kita nggak mengantisipasi, dia waktunya habis bersenang-senang dan atensinya, perhatiannya habis untuk melihat TikTok dan seterusnya dan sejenisnya. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya kembali, maka diperlukan mengenal tujuan. Oke, kita masuk. Setengah 10. Apa tujuan kita? Saat kita ingin membuat satu tujuan hidup kamu memiliki tujuan hidup. Kamu harus mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan seperti apa yang akan kamu ambil, yang kamu jadikan sebagai pijakan untuk memperoleh sesuatu itu yang ingin kamu raih itu. Diidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi? Pada saat kita, supaya setelah kita bisa mengidentifikasi, identifikasi ki, maksudnya paham ya? Identifikasi, memilah. Jadi kemampuan untuk memilah terlebih dulu, mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi tujuan, tapi mengidentifikasi atau memilah. Ini adalah tujuan wilayah otak, hanya berhenti di otak, atau sesungguhnya tujuan itu tempatnya di mana, di utek atau di hati. Tujuan itu manggone di utek apa di hati. Tujuan kamu apa sih hidup ini? Saat kita salah menempatkan tujuan, sebagai contoh, yang sekarang ini sedang marak
para pengusaha muda dan seterusnya kan tujuannya kan kaya. Itu sekarang itu tujuan marak banget itu. Bohong orang yang nggak itu tujuan kaya kan gitu. Tujuannya kan semacam itu. Ini yang namanya salah tujuan dan salah kaprah. Apakah berarti mereka salah? Enggak. Karena memang tidak tahu, taunya memang itu. Enggak gitu. Tapi permasalahannya uang, jabatan atau dunia dalam garis besarnya itu kan fungsinya alat atau tools. Kowe ki nek arep kalau kamu mau ke Surabaya, kamu mau ke Jakarta, kamu mau ke Bandung, kowe ki tujuane bis, numpak bis apa toko Bandunge. Kan gitu toh. Tujuanmu ki numpak bis sing mewah, megah, mbuh teko nggono apa ora, sing penting numpak bis gitu. Jadi banyak orang yang tujuannya itu mung numpak kendaraan tapi gak roh kendaraan iki teko ngendi terminale ngendi wae gak roh. Gitu loh. Paham maksud saya? Jadi ya kamu harus pandai-pandai menyaring, bukan berarti sekali lagi fanatik, tidak mau mengikuti perkembangan informasi, enggak. Ya kamu bisa mengambil manfaat sistemnya, manajemennya, iya. Gitu. Tapi kalau tujuannya tujuannya itu adalah duitnya, kayanya, itu hanya alat. Itu media. Tapi walaupun satu sisi tidak begini, karena banyak orang yang pro kontra ya, bahwa orang-orang agamawan, orang-orang agamis itu oleh orang-orang kapitalis disemprot dengan kalimat begini. Karena orang-orang agamawan, orang-orang spiritualis dalam pengertian orang-orang yang sangat mabuk agama, mereka mengatakan demikian. Itu begini. Ngapain saya harus berdunia? Ngapain kamu itu berdunia? Ngapain kamu harus bekerja? Tolong kamu hafal Quran saja, tolong kamu hafal hadis saja. Dunia itu gak ada regane, dunia itu kotoran, dunia itu rusak, dunia itu hanya mampir ngombe. Sing penting akhirat, jong. Sing penting akhirat, teman. Sing penting akhirat, kan begitu. Maunya menyediakan dunia, kemudian tujuannya musning hanya kehidupan akhirat. Terkadang ada pemikiran seperti itu. Kita pondok kita sendiri pun sering dituduh sebagai pondok kedunian. Kita sering sekali mendapatkan olokan, kita sering sekali mendapatkan bulian, kita sering sekali mendapat skeptisan, kita sering sekali mendapat fitnahan. Ojo ndik pomosda kuwi santri ini dibentuk kedunian kan gitu. Nah, ini kan sering banget ya, kuping sampai wes kebal dan kita menjadi rileks-rileks aja gitu. Nah ini, tapi satu sisi mereka banyak yang seperti berperilaku seperti itu kemudian menisbahkan diri bahwa mereka itu adalah orang yang orientasinya hanya akhirat, tidak perlu dunia. Mereka menisbahkannya seperti itu. Ini kan kalau kita melihat kacamata secara utuh, kalau kita ngomong dalil sebenarnya rusak, kita akan jadi bantah-bantahan begitu. Kita nggak menyalahkan itu semua, enggak. Tapi begini loh, tidakkah orang yang mengatakan wes rasa kedunian, wes rasa, terus akhirnya kerja males, maaf, ngaji tok, til tok, kan gitu kan, umpamanya begitu. Ini nggak salah. Tapi 24 jam kuwi nek ngaji sik mending. Orang yang ngomong, wong sing ngomong, orang yang ngomong kalau
gak usah ngopeni dunia gak usah dikejar, engkau moro dhewe rezeki itu gak usah dikejar, engkau lak datang diri, kan gitu. Kemudian dia sesungguhnya menutupi satu rasa malas dia. Satu, dia sebenarnya menutupi rasa malas dia, mergo kalau nanti kancane temannya santri sregep dekne males ketok eleke, kan gitu dah. Siji. Kan gitu. Itu ditutup. Kedua, sesungguhnya dia itu nggak punya skill dan keterampilan apapun kecuali hanya nasihat. Kebahagiaan itu kehidupan yang lahiriah atau kehidupan yang batiniah.